Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Bareng Caleg bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini saya dijamu kembali. Kali keduanya kita podcast bersama Rahmat Handayani. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan saya mampir nih di posko relawan sahabat Rahmat, tepatnya di Jalan Sepakat di daerah Kecamatan Tenayan Raya. Nah, di sebelah saya sudah ada beliau. Sehat Bang Rahmat? Alhamdulillah. Aduh, luar biasa ya Pak Rahmat ini. Jadi guys, sahabat saya ini, adinda saya ini, kebetulan beliau salah satu pimpinan di Riau Aktual ya. Suara Aktual. Suara Aktual dan satu lagi Riau Antara. Riau Antara. Jadi setelah terjun di dunia kejurnalistikan, kemudian beliau ingin istilahnya membantu masyarakat dengan maju sebagai calon legislatif dapil DPRD Kota Pekanbaru di Dapil 3 tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim ya. Ya. Baik, nomor urut 8. Nah, kita tanya-tanya lagi guys. Kemarin kita udah pernah berbincang, saingan beliau ini adalah sesama partai dan ada nih program yang akan diajukan sama beliau, Mas Rahman. Ya, siap. Kayaknya kita manggilnya Bung Rahman. Nah, baju bagus nih. Alhamdulillah. Jadi sejarah baju ini muncul tuh karena kecintaan kita terhadap Indonesia. Oke. Karena awalnya kemarin kan kita belum tahu nih Anies ini masuk nggak sih untuk mencalonkan sebagai presiden karena hambatannya luar biasa, tantangan luar biasa. Akhirnya waktu Nasdem membuat apel siaga di Jakarta dan saya siap berangkat, saya buatlah baju seperti ini. Wih, luar Biar biasa. jumpa beliau, dia luar biasa seperti itu kan kecintaan kita. Itulah Bung Eka. Banyak baju kayak gini. Ini kan kalau boleh kita pingin ngobrol-ngobrol nih. Saya dilihat di depan tadi, Ya. guys, ada pilih nomor urut 8. Ada 8 program nih. 8 program ini apa aja yang dibanggakan oleh agar masyarakat bisa memilih Anda? Ya, alhamdulillah dengan ridho Allah ya Bung ya, karena kemarin itu kita diskusi untuk memutuskan sesuatu itu kan tidaklah mudah. Ya. Karena kata yang sudah pernah duduk di singgasana, mereka bilang bahasa gaulnya, bro, lu tuh berhayal, bro, lu tuh buat program sampai 8 itu tuh programnya kalau menjabat wali kota, gubernur atau bupati itu bro, lu sanggup kata dia. Jadi saya sampaikan, Kanda, program prioritas 8 itu kalau kita mau bersih-bersih, kalau kita tidak mau mengambil sedikit pun, insya Allah uang itu terrealisasikan ke 8 program tadi. 8 program tadi. Iya. Memang luar biasa guys. Setahu saya nih, biasanya para caleg ini ya mungkin setiap orang berbeda ya. Bahkan tidak punya ada visi misi ataupun program. Mungkin saya bisa salah gitu ya. Tapi beliau ini memang udah fokus. Ada 8 program yang akan dilakukannya, yaitu apa aja? Kalau boleh kasih tunjuk nih. Yang jelas namanya itu UMKM ya. ya, Apa tadi singkatannya apa? singkatannya itu jelas yang pertama itu kita memiliki programnya APIK. APIK. Jadi yang di sininya itu apa namanya ya? Dia ada dua dia. Oh, ada dua bagian. Ada dua bagian karena dia 8. Jadi karena ini pun juga tadi mendadak karena saya pun saya pegang ini dia. Jadi nama program itu yang pertama itu suku. Nah, suku itu kalau dimaknai kita bahasa Sumbar ataupun Melayu itu suka. Ya kan? Kemudian yang sebelahnya lagi apik. Oh, suku apik ya. Suku apik itu bagus. Oh, apik bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Jadi kita padukan suku apik.
Nah, suku itu S-nya itu spirit baru. Oh, spirit baru. Spirit baru, kemudian U-nya itu UMKM. UMKM. Ya, baru K-nya keagamaan, dan O-nya olahraga. Olahraga. Nah, di APIK ini dia yang pertama anak muda. Oh, Saya anak muda. Anda memang masih muda. Iya. Baik. Kemudian P-nya itu pemuda. Pemuda Anak itu muda sama pemuda ya? iya. Oke. Pemuda, kemudian I-nya? I-nya itu Integritas kah? bukan, dan itu masuk dalam program I-nya saya pun agak lupa nih. Oke, karena boleh. program ini kan saya menciptakan bersama-sama. Ya. Pada intinya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kita target yang paling pertama kali kita munculkan itu kan suku, baru kemudian APIK-nya muncul. Nah, suku ini sebenarnya yang target utama kami dalam untuk menjalankan program prioritas kami apabila terpilih nanti, karena yang pertama kita jalankan itu kan jelas untuk ke masyarakat. Nah, itu UMKM. UMKM. Ya, yang dari awal kita jalankan waktu kita podcast pertama kan, Iya. Bung. Jadi Kita kadang-kadang masalah iya, UMKM ini ya. UMKM ini karena kita lihat banyak potensi di Kecamatan Kulim maupun daerah raya itu mereka memiliki UMKM, tetapi mereka tidak tahu mana buangannya atau merealisasikan jualan mereka. Seperti itu, makanya kita bertekad berupaya apabila memang masyarakat itu menginginkan kita hadir di tengah-tengah mereka untuk mewujudkan ini, dan saya siap akan membangun sentral UMKM. Nah, sentral UMKM. Jadi sentral UMKM itu untuk menyatukan semua semua orang yang memiliki UMKM. Artinya selama ini kan mungkin orang itu jualan, ada yang di rumah, ada yang keliling. Nah, pendapatannya kan belum jelas, Bung. Ya kan, karena penjualannya kan keliling. Nah, kalau kita buat satu sentral, kemudian dilintas dan ada hiburan-hiburan lainnya lagi, insya Allah seperti kita katakanlah seperti Simpang 3. Oh, kan baru. Iya. Seperti itu, Bung. Jadi insya Allah dengan pola seperti itu, apapun yang mereka jual tidak mungkin tidak laku. Ya, berarti itu Bung Rahmat sendiri nanti akan membuat ada wadahnya lah ya, atau tempat para berkumpulnya di misalnya di di tempat-tempat itu, nanti para UMKM akan menjajakan barang-barangnya di sana ya. Mungkin mencari tempat yang cocok ya. Di mana tempatnya ya. Kalau tempat sih sudah ada. Oh, tempat sudah ada. Sudah ada, kita planning tempatnya ada 2 titik. Tapi kalau dibocorin sekarang bahaya nanti. Karena kan tanah itu tanah orang yang akan kita sewa. Jadi kalau sempat itu diketahuin yang lain, takutnya nanti digunakan sama orang lain kan. Kita susah mencari lahan sampai seluas 1 hektar nih. Tapi yang punya lahan sudah oke ya permasalahan. Kalau oke-nya belum, tetapi otomatis. Karena tanah itu kan tanah tidak digunakan mubazir. Apabila kalau kita sewa tentu mereka mau, apalagi kan lokasinya apa yang mau kita pergunakan kan jelas. Kemudian ada yang dipegang nih. Kalau boleh tahu apa sih ini? Nah, inilah keunggulan kita ini. Kita gunakan kartu. Kartu apa? Namanya kartu hebat. Kartu hebat. Karena kalau kartu sakti kita ada trauma lah dengar-dengar seperti itu. Tapi kalau kartu hebat ini, kita semua akan bisa menjadi hebat apabila kita bersatu. Nah, kalau kita bersatu, insya Allah daerah kita pasti maju. Nah, dari kartu ini, Bung Eka, nanti apabila masyarakat mendapatkan seperti ini, maka selama 5 tahun kalau saya duduk, ini prioritas. Prioritas selama 5 tahun. Nah, dengan program tadi. Fungsinya apa nih kartu ini? Fungsinya ini bahwasannya dia bersama-sama Rahmat Andayani. Iya, memilih Rahmat Andayani sampai jadi. Nah, setelah jadi inilah mereka gunakan dari program 8 tadi itu, seperti ada kesehatan, baru pendidikan, seperti itu. Nah, di sini kita siap tampung semua.
siap kita tampung semua dan siap kita di sini jelas nih Bung Eka, namanya KPKRI. 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 Jadi kepanjangan KPKRI ini Kartu Pengaduan dan Konsultasi Rahmat Andayani. Luar biasa ya singkatannya KPKRI. Ya. Saya kira yang salah satu institusi ada di sana ternyata Kartu Pengaduan Pengaduan dan Konsultasi Rahmat Andayani. Andayani ya. Luar biasa ya kartu ini ya. Ya. Jadi seberapa optimiskah Anda dengan program yang Anda buat? Karena kita ketahui bahwasanya para caleg yang ada di khususnya di Dapil 3 ini ada 8 orang dari partai mereka ditambah 18 partai lagi. Jadi kan ada banyak persaingan yang kita berikan. Nah itu seberapa yakinkah Anda dan juga seberapa yakin Anda juga masyarakat itu memilih Anda sendiri? Kita kan nggak tahu nih, betul. jangan sampai nanti hanya gara-gara money politik pilihan mereka akhirnya berpaling. Benar. Untuk Dapil 3 ini yang kita rebutkan itu hanya 8 kursi. Ya. Dan nomor saya nomor 8. Nah, Insya Allah dengan dari Partai Nasdem ya. dengan Partai Nasdem. Kehendak Allah yang nomor 8 dan kursi tambahan. Kursi tambahan. Jadi dulu 7, sekarang jadi 8. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan kursi 8, nah nomor 8, nah akhirnya kita yang mengambil kursi itu. Kemudian kita insya Allah optimisnya gini Bung Eka, kenapa kita optimis? Memang benar, kita tidak munafik, pasti ada yang namanya money politik. Ya. Tetapi biarkan mereka yang seperti itu, kita mau melakukan perubahan dengan cara no money politik. Kita yakin tanpa money politik pun insya Allah tidak tidur. Betul. Insya Allah tidak tidur, tapi kita harus berusaha, berjuang, dan ikhtiar dan berdoa. Kuncinya dan kita turun ke masyarakat, kita jelaskan dengan kartu hebat kita ini. Jadi dengan kartu hebat ini kita jelas, visi misi kita udah jelas. Artinya kita tidak pernah mau berbohong. Apa yang kita lakukan program itu akan kita laksanakan. Satu contoh, mungkin kalau yang sering terjadi di masyarakat itu pasti kesehatan. Yang dipersulit lah di rumah sakit, diperlambat, mungkin seperti itu. Kita langsung turun. Sebelum saya jadi aja sudah bolak-balik saya lakukan itu gitu. Sebelum jadi aja sudah kita lakukan ya? Karena memang jiwa saya ini memang jiwa seperti itu. Mereka suka membantu, tapi alhamdulillah insya Allah setiap persoalan kesehatan cepat diproses. Langsung cepat diproses karena kita kan komunikasi dengan Bu Direktur. Itulah kelebihan kita karena kita dari sang jurnalistik tadi itu. Karena komunikasi kita, hubungan kita baik dengan semua instansi. Makanya kita dipermudah dan dipercepat. Nah, yang kedua itu tim alhamdulillah sesuai dengan posko kita relawan. Jadi tidak ada namanya pakai sedikit pun uang. Malah kawan-kawan sebagai relawan membantu mereka ke sana bergerak, itu mereka mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian nanti ada masyarakat minta bantuan sedikit, mereka siap bantu mereka gitu, tanpa ada meminta dengan saya. Itu sangat luar biasanya. Makanya saya optimis dan yakin Allah tidak tidur bersama saya, karena itu tadi mereka siap berkorban untuk saya. Baik. Ya, kita apresiasi perjuangan Rahmat Andayani bisa untuk membantu khususnya untuk masyarakat di Dapil Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim. Nah, program kartu ini apakah sudah Anda lakukan atau ada launching? Kemarin kan sudah launching kita di media massa nih. Dia launching, dia tidak undang kita guys. Makanya waktu setelah launching kita undang mereka untuk podcast langsung agar masyarakat tahu. Dan buktinya besok ke depannya ada di podcast kita. Jadi Rahmat Andayani kemarin sudah berjanji ini loh videonya gitu. Jejak digital tetap tidak akan hilang. Tidak akan hilang, dan jika misalnya sesuatu hal itu dipungkiri atau misalnya tidak dilakukan, Anda bisa menuntut dia. Benar, tunjukkan aja dengan video-video kita yang ada. Kemudian tapi kan itu mereka manusia kan punya hilaf.
harusnya kalau memang nanti lupa, tegur pertama, Diingatkan. tegur kedua, tegur ketiga. Kalau tiga sudah lupa, langsung datangin aja. Gitu ya. Ya, atau laporkan saja. Kita kan punya namanya komisi ataupun apalah nanti kalau di Iya. DPR itu kalau bila duduk kan ada pengaduan. Ada pengaduan. Adukan saja apa janji-janji manis beliau, program-program kerja beliau, tetapi program ini kita berikan oleh orang-orang yang sudah memiliki kartu ini, yang memegang kartu ini. Oh, Gitu. baik. Nah, Anda sendiri dengan masyarakat dapil Anda, Ya. siapkah untuk melakukan kontrak politik? Kebanyakan para caleg ini dia tidak akan mau. Aku ditagih janji itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu nih, Bung. Karena selama ini yang saya tunggu-tunggu itu Iya. pada masyarakat, saya siap kontrak politik, tapi dengan batas kewajaran semampu saya nanti waktu saya duduk di singgah sana. Karena kita ketahui lah, Bung Eka, yang katanya orang itu di DPR itu enak tuh, uangnya banyak, gede. Iya, iya. Yang gede seperti apa kan, Iya, seperti itu iya, nih. iya. Kalau kita mau lurus mana mungkin gede. Iya. Kan gitu. Tapi kalau yang saya kutip ya Bung Eka, kita paham sendiri, nah itu mungkin jalur itu mungkin bisa banyak, tetapi insya Allah dengan 8 program ini, dengan nilai yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, total tunjangan ini semua gaji, insya Allah tercukupin dengan 8 program ini. Oke Kak. Kita kalau balik ke kontrak politik tadi ini, Ya. sudah berapakah atau masyarakat yang Anda melakukan kontrak politik? Alhamdulillah sejauh ini mereka sayang sama saya. Iya. Saya menunggu-nunggu ini masyarakat Iya, iya, itu iya, iya. menyodorkan kontrak politik Oke, dengan saya. oke. Mereka minta ini, minta itu, saya pingin itu. Tetapi Iya. alhamdulillah masyarakat sepertinya percaya dengan saya karena dengan program kartu hebat tadi Hebat ini. tadi ya. Kartu Itu hebat kita ini. ketahui bahwasanya Rama Andayan ini telah ataupun sudah melakukan, ya kemarin membuat ini ya, apa namanya, tempat lapangan voli, Bola ya. voli, bola kaki, Bola kaki, ya, ya. kita sudah lakukan semua lapangan, sudah beberapa lapangan kita Ya. beri, dan bola kaki jelas itu namanya kita lakukan, kita buat namanya lapangan bola kaki KNPI, KNPI. iya KNPI, dan banyak lagi sih yang kita sudah lakukan kepada masyarakat, Ya. karena kita cinta dengan lingkungan, kita cinta dengan pemuda agar tidak lari kemana-mana. Makanya kita bangunkanlah sarana olahraga. Kemudian kalau untuk orang tua, kita lakukan silaturahmi persuasif seperti kita nongkrong bareng, Iya. bakar-bakar ikan bareng. Nah, itu supaya kita juga mendapat wawasan baru dengan orang-orang tua kita, seperti itu, Bung. Oke, closement. Apa namanya, statement terakhir, apa yang mungkin Anda sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim ini pada khusus? Ya, bagi masyarakat Dapil 3 khususnya Kecamatan Kulim, tentu tak terlepas pembangunan itu terbangun maupun maju mundurnya itu ada di tangan putra daerah ataupun asli di tempat kita tinggal. Ada gimana ceritanya? Seperti ini mereka. Kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Iya. Seperti itu. Jadi kalau mau kita maju bersama, bangkit bersama, ayo bersatu. Seperti itu, Bung Eka. Baik, itulah tadi statement terakhir dari Bung Rahmat Andayani, caleg DPRD Kota Pekanbaru Dapil 3 Kecamatan Kulim Tenayan dan Tenayan Raya dan Kulim ya, nomor 8. Nomor 8. Nah, jangan lupa pada tanggal 14 Agustus 2024 kita 14 Februari. Oh, sorry, maaf. 14 Februari 2024 kita akan memilih calon legislatif yang mana pilihan kita jangan sampai tergiur dengan money politik, karena hukuman money politik sangat keras dan sangat berat, dan masa depan masyarakat ada di tangan Anda sendiri. Jika Anda memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang bagus, nah, contoh seperti Rahmat Andayani. Amin. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Rahmat Andayani. Saya Eka Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.